Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rey Konoha. Santri lagi. Kemarin juga sudah ada kasus santri ya. Ada yang diperkaos, ada yang disodomi, ada yang dibakar ya. Gila emang santri di Konoha ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang santri yang dibakar ya. Bayangkan dibakar ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa setiap minggu ya ada kasus-kasus tentang santri di Konoha ini? Kenapa? Bagaimana kronologinya? Kenapa bisa sampai dibakar ya? Apa nggak ada punya perasaan gitu? Bukankah pesantren itu tempat menimba ilmu agama? Harusnya kan orang-orang yang tinggal di sana itu adalah orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai agama. Jadi konon katanya santri ini dibakar karena motif pencurian HP. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di pesantren itu ada pencurian HP? Bagaimana kronologinya? Sebelum saya jelaskan kronologinya, di Konoha itu ya ada semacam tradisi ya, tradisi yang dari dulu itu sangat berulang ya, terus berulang-ulang, terus. Setiap ada kejadian seperti ini, selalu yang disalahkan itu oknum ya. Misalnya ada kasus pemerkosaan tiap minggu di pesantren misalnya, jangan salahkan agamanya dong, salahkan oknumnya ya, oknum ya, oknum terus, walaupun oknumnya satu provinsi ya. Sebenarnya sih oknum ini oknum dari Hong Kong ya sebenarnya. Masa tiap minggu ada kasus pemerkosaan, oknum terus. Nah, selain itu misalnya nih ada pencurian misalnya di pesantren, nanti pasti ada yang bilang nanti, atau banyak yang berprinsip, jangan salahkan agamanya dong ya, salahkan orangnya gitu, oknumnya. Kalau misalnya ada teroris lulusan daripada pesantren misalnya, atau ada berafiliasi dengan pesantren tertentu, maka warga Konoha akan serentak mengatakan, jangan salahkan agamanya dong, salahkan orangnya, oknumnya. Jadi semua oknum terus yang disalahkan. Ini ada fenomena yang sangat bahaya ya di Konoha. Kita tuh selalu bersembunyi di balik oknum, semua oknum. Jadi kalau kita selalu bersembunyi di balik oknum, kapan majunya coba? Kapan perbaikan coba? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa, nih misalnya contoh misalnya ada di Konoha teroris misalnya, terus lulusan pesantren tertentu misalnya, kalau kita mengatakan ini oknum, maka kita tidak akan melihat apakah yang diajarkan di pesantren itu sesuatu yang berbau radikalisme atau tidak. Kita tidak ada perubahan sampai ke situ, kita tidak ada perbaikan sampai ke situ ya. Padahal bisa aja guru-gurunya memprovokasi, kita nggak tahu ya, who know. Bisa aja. Kalau misalnya sudah berulang gitu, sudah banyak kejadian-kejadian di pesantren misalnya, bisa aja tradisi dalam beragama di pesantren itu ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan oknum, sedikit-sedikit menyalahkan oknum. Kalau kita sedikit menyalahkan oknum itu artinya kita seperti cuci tangan gitu. Cuci tangan, ada masalah, oknum ya. Ada masalah, oknum ya. Oknum, semua oknum. Tidak ada perbaikan dong. Tidak ada perubahan. Ya tetap gitu-gitu terus, semua yang disalahkan oknum. Padahal kalau kita misalnya berpikir liar, ya ini hanya opini saya pribadi ya, bisa aja ini diprovokasi oleh tradisi dalam beragama di situ ya. Bisa aja tradisi dalam beragama di pesantren itu berafiliasi terhadap radikalisme. Kita nggak tahu kan. Jadi harus ditelusuri dong secara mendalam. Sama seperti halnya kasus pencurian HP ini. Kok bisa di pesantren itu ada orang mencuri HP? Coba bayangkan, di pesantren orang-orang yang menuntut ilmu ya, yang harusnya menuntut ilmu di sana ya, dekat dengan nilai-nilai keagamaan, kok bisa ada pencurian HP? Kan ini mind blowing ya, sungguh di luar nurul ya. Jadi bagaimana kronologinya? Kronologinya ada seorang santri kehilangan HP ya. Terus dia ngadu sama kakaknya. Lalu kakaknya marah-marah karena ada terduga adik ini ngadu sama kakaknya.
Ya, si adik ini ngomong, saya kehilangan HP. Tapi ada yang dicurigai ya, seseorang di sebuah pesantren ya. Dan kakaknya marah-marah naik pitam. Lalu kakaknya bawa bensin di dalam botol air mineral. Sebenarnya tujuan daripada kakaknya ini untuk menakut-nakuti si korban ya. Tapi karena ada pemicunya ya, saya juga nggak tahu apa pemicunya ya, masih diselidiki ya. Tiba-tiba ketika si kakak daripada orang yang kehilangan HP ini bertemu dengan yang dicurigai di salah satu pondok pesantren, mereka ngobrol di satu tempat gitu ya, di pondok pesantren, dan anehnya kamarnya ditutup, dikunci sama pelaku. Dan ketika diinterogasi maka bensin disiram dan dibakar. Gila banget. Hampir 37% tubuh korban ini tidak terselamatkan, tapi masih dirawat, sekarang masih dirawat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya segitu lemahnya keamanan pesantren? Kenapa nggak dikawal sama gurunya, pengasuhnya, dan lain sebagainya? Kenapa bisa orang sembarangan masuk ke sana bawa bensin? Kenapa ada pencurian di pesantren? Saya bingung ya, kenapa bisa ada pencurian di pesantren. Misalnya ada yang mengatakan ini hanya oknum terus dari Hong Kong, oknum terus. Kalau boleh jujur ya, saya justru melihat, mohon maaf ya, saya juga nggak menyudutkan pesantren ya. Yang saya kritik itu kan tradisi pesantren di Konoha ya. Lagian pesantren itu kan produk budaya. Berdasarkan data, pesantren itu adalah produk budaya, bukan produk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak apa-apa dikritik dong, ya kan? Saya melihat ya, lulusan pesantren itu jarang kok yang menang Olimpiade. Ya. Sangat jarang saya melihat lulusan pesantren itu menang Olimpiade. Padahal sebelum berangkat di ruqyah tuh ya, dengan garam ruqyah. bukan garam ruqyah, dengan doa-doa gitu. Garam bukan ke situ ya, kalau garam itu buat mengusir jin ya. Jadi pesantren ini saya sangat jarang melihat ya lulusan pesantren ini menang Olimpiade kayak gitu ya, jadi ilmuwan kayak gitu, menemu sesuatu yang bermanfaat kayak bagi kemaslahatan umat manusia. Nggak ada. Terus saya melihat pesantren ini kejadian-kejadian yang tidak enak ya, yang tidak sedap ya, seperti kasus pemerkosaan lah. Padahal santri atau santriwati ini di pesantren itu kan tertutup ya, serba tertutup dari mata kaki sampai rambut. Kok bisa ada yang kasus pemerkosaan? Baru juga kemarin ya, kasus mulu ya, dari kemarin kasus terus ya. Lama-lama pemerintah apa nggak muat gitu, kenapa nggak dibubarin aja gitu, dibikin seperti sekolah biasa aja, ngapain ya mau memanfaatkan embel-embel agama. Jadi saya melihat di sini ya ada semacam lingkaran setan ya. Kenapa orang tua tidak kapok-kapok menyekolahkan anaknya ke pesantren? Ada semacam lingkaran setan di sini. Apa itu? Orang tua berpikir kalau menyekolahkan anaknya ke pesantren itu dapat berkah, barokah ya. Padahal si anak ini nggak minat belajar agama, nggak cocok belajar agama. Dan guru-guru di pesantren juga menyarankan orang tua untuk sekolah di pesantren biar dapat barokah, biar dapat pahala, masuk surga dan sebagainya ya. Insya Allah masuk surga. Padahal nggak ada korelasinya. Apa korelasinya? Orang pesantren itu produk budaya, bukan produk dari Tuhan. Kecuali yang menciptakan pesantren itu adalah Tuhan, ya sah-sah aja. Ini kan bukan Tuhan yang menciptakan pesantren, manusia yang menciptakan pesantren. Lalu kenapa ada orang tua gitu petenteng mengatakan bahwa kalau saya masukkan anak saya ke pesantren saya masuk surga? Sungguh di luar nurul ya. Kapan majunya ini negara ya, kapan majunya ini Konoha kalau gitu-gitu terus nggak ada perubahan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, orang itu semakin belajar agama ya, maka akan semakin intoleransi. Saya melihat seperti itu. Tidak semuanya tapi ya, saya perhatikan di Konoha. Setelah saya mengamati gitu, semakin orang itu semakin kental dengan nilai-nilai agama. Misalnya belajar agama terus, maka dia akan sangat rentang dengan yang namanya
radikalisme, saya melihat seperti itu. Ya, justru kalau boleh jujur ya, saya tidak menyarankan yang nonton video ini untuk mendalam bulat-bulat apa yang saya katakan. Justru negara yang mayoritas ateis itu lebih toleransi menurut data. Negara yang paling toleransi di dunia itu adalah justru negara kafir kok. Kalau jujur, munafik tahu sebenarnya kita, munafik. Ya, kita mengatakan bahwa kita orang yang paling bertuhan, yang paling beragama, tapi ada kasus-kasus seperti ini, pencurian lah di pesantren, pemerkosaan lah, justru gurunya yang melakukan pemerkosaan. Ini pret, tai kucing semuanya. Ya, dikit-dikit anti maksiat, dikit-dikit anti maksiat, dikit-dikit terjolimi, dikit-dikit musyrik dan sebagainya. Ternyata di pesantren diperkaos tuh muridnya. Ya, munafik sebenarnya kita ini. Kita tuh sebenarnya negara yang munafik, negara yang sok suci. Justru negara-negara kafir itu, negara-negara yang mayoritas ateis atau agnostik itu lebih jujur, lebih bermoral. Ya, kenapa ateis itu lebih jujur atau lebih toleransi gitu atau agnostik? Karena tidak ada kepentingan untuk membela agama. Justru intoleransi itu muncul dari agama itu sendiri kalau boleh jujur. Karena ada yang namanya egosentris, ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama lain sesat. Itu kan namanya egosentris. Saya juga bingung ya, kenapa sih sebegitunya ya orang tua di Konoha gitu. Apakah karena SDM rendah ya, masih mau menyekolahkan anaknya ke pesantren gitu? Kenapa sih nggak ada kepikiran gitu? Emang di rumah nggak punya TV gitu? Tiap hari ada kasus seperti ini, tiap minggu ada kasus seperti ini, kasus-kasus yang tidak enak ya. Ada aja kasus di Konoha seperti ini. Jadi kalau boleh jujur ya, yang menyebabkan pendidikan ya menurut data dari PISA, pendidikan Indonesia itu terjerembab 100 tahun ya. Salah satu penyebabnya menurut saya pribadi itu adalah sistem pendidikan di pesantren. Tidak semuanya tapi rata-rata seperti itu kok. Ya, sistem pendidikan di pesantren itu wow, ya seperti ini, pencurian, pemerkosaan, ya. Terus banyak alumni jadi teroris. Harusnya kalau sekolah itu bagus, alumni itu jangan teroris dong. Ya. Jadi ilmuwan kayak ya, jadi orang berilmu, ya. Jadi orang yang cerdas gitu. Bukan dikit-dikit maksiat, tapi ya gurunya sendiri yang melakukan maksiat, ya. Munafik semuanya, ya. Munafik. Kita itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, warga Konoha itu di depan kelihatan kayak orang agamis gitu, orang soleh, padahal perbuatannya macam setan. Munafik kita itu sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa banyak terjadi masalah di pesantren seperti ini, bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini? Solusinya jangan sekolahkan anak di pesantren, ya, sekolahkan di sekolah biasa aja, jangan disekolahkan di pesantren. Selain itu saya melihat ya di pesantren ini ya, kan anak-anaknya kalau misalnya nih sekolah di pesantren itu konon katanya untuk menghindari anak nakal, ya. Jadi menurut saya pesantren yang ada di Konoha maksudnya, pesantren yang ada di Konoha itu semacam penjara agama. Kita tuh dimasukkan ke dalam penjara, terperangkap ya di dalam penjara, dan orang yang aslinya nakal ya dimasukkan ke sini biar di penjara. Tapi kan dia tidak melampiaskan kenakalannya. Harusnya kan gini ya, maksudnya kalau misalnya ada seseorang dimasukkan ke dalam ruang lingkup tertentu ya, padahal dia belum melampiaskan kenakalannya ya, belum puas gitu kan, seseorang itu ada tahap-tahapannya ya. Misalnya nih anak-anak remaja labil nakal-nakalnya, terus dewasa. Nah, bagaimana seseorang itu bisa cepat dewasa? Karena dia sudah melampiaskan, sudah mengeluarkan semua kenakalannya. Tapi kalau anak-anak di pesantren itu kan belum semuanya dikeluarkan kenakalannya, sudah masuk pesantren, sudah masuk penjara bernama penjara agama. Lalu nakalnya setelah lulus daripada pesantren, kan aneh kan? Aneh gak sih? Ini ada semacam fenomena gitu, fenomena unik dan menarik, atau fenomena yang paling absurd ya di Konoha saya melihat.
Selain itu, saya melihat anak-anak pesantren itu kalau lihat cewek, ya nggak semuanya, tapi kalau keluar dari pesantren itu lihat cewek misalnya, matanya itu langsung berbinar-binar karena tidak terbiasa melihat cewek. Di pesantren kan dipisah ya, tidak terbiasa melihat cewek. Sekalinya ngelihat cewek, dia langsung penasaran gitu. Oh, wih, ada cewek cakep. Ya mending biasa aja, sekolah biasa, karena terbiasa melihat cewek gitu. Kalau udah terbiasa melihat cewek, yang nggak ada penasaran untuk memperkaos kan. Ini kalau jarang lihat cewek, sekali lihat cewek itu langsung, wah cakep banget, langsung, mohon maaf ya, langsung birahinya langsung naik gitu. Langsung mendidih gitu birahinya sekalinya lihat cewek. Kalau udah terbiasa kayak sekolah, ya sekolah SMA biasa, sekolah umum, gabung dengan cewek, ya fine aja kan. Jadi kita tuh sebenarnya pendidikan gitu semakin hari itu semakin ditarik ke belakang ya. Ngapain sih? Ya kalau misalnya di pesantren ya, kita dipisahkan, kenapa nggak digabungkan aja? Kenapa? Karena kita ada kepikiran mesum gitu. Ya. Jadi di Konoha itu ya, saya melihat ada keanehan ya. Kemarin ada bapak yang viral itu. Terus ada wanita ya, lewat terus pakai baju nggak terlalu seksi sih, pakai celana pendek ya, baju biasa ya. Tapi si bapaknya itu ngomong, saya ngelihat kamu tuh silau, kamu bajunya jangan seperti itu, bla 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 bla, diomelin gitu. Nah, yang jadi permasalahan, sebenarnya yang salah itu siapa sih, bapaknya apa ceweknya? Menurut saya yang salah itu bapaknya. Kenapa dia nggak bisa mengontrol matanya gitu, mengontrol pikirannya? Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini maksiat dan sebagainya. Misalnya ada mengatakan nih, di daerah ini banyak tempat maksiat. Terus kita harus memusnahkan tempat maksiat ini. Menurut saya pribadi, justru karena orang seperti ini yang nggak tahan dengan tempat maksiat gitu. Takut tergoda gitu. Ya jangan tergoda dong. Ini kan cobaan menahan diri ya. Sama seperti orang puasa misalnya. Kalau ada lagi makan terus kita puasa ya di sampingnya. Masa kita nyuruh-nyuruh orang, kamu jangan makan depan aku dong lagi puasa. Terus tantangannya di mana? Tantangannya di mana? Iya kan? Logikanya kan di situ. Tantangannya di mana? Masa karena kita puasa terus kita maksa orang lain untuk menghargai kita? Ini namanya kan pemaksaan ya, bukan orang yang puasa ya. Dulu waktu saya kerja di pabrik, ya ngomong-ngomong, orang-orang puasa itu ya sebenarnya nggak semuanya puasa. Mereka itu cuma di depan kita puasa gitu. Dari mana saya tahu? Air minum. Kita kan punya locker ya. Terus pagi-pagi saya taruh air minum tuh di locker. 1 galon itu tuh. Nanti sorenya mau pulang kerja itu tinggal segini nih. Segini. Padahal rata-rata semuanya ngaku puasa. Dari mana coba? Logikanya di mana? Berarti ada yang minum kan? Masa tiap hari kayak gitu air boncot terus? Jadi kita itu sebenarnya munafik guys. Ya, munafik tahu sebenarnya kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.